Ricard, mahasiswa tampan berusia 22 tahun, menikmati cinta penuh gairah dengan Indah. Hingga sebuah godaan tak terduga datang dari Karina, pemilik kos yang dewasa dan anggun. Apa yang dimulai sebagai godaan singkat berubah menjadi rahasia terlarang sampai Indah pulang lebih awal dan menyaksikan pengkhianatan di depan matanya. Apakah ini akhir bagi Ricard atau justru awal dari kehancuran lebih besar? Ada yang menggoda dari sosok Ricard, seorang mahasiswa tingkat akhir berusia 22 tahun. Tubuh atletisnya adalah hasil dari waktu-waktu panjang yang ia habiskan di gym. Wajahnya tampan dengan tatapan tajam yang seolah mampu menembus hati siapa saja yang ia pandang. Tapi bukan hanya penampilan fisiknya yang menarik. Ricard memiliki pesona yang berbeda, pesona yang selalu membuat wanita merasa diinginkan, terlepas dari usia mereka. Dan disinilah dia bersama Indah, seorang perempuan cantik berusia 27 tahun. Tubuhnya semampai, senyum manisnya selalu menarik perhatian para pengunjung mal tempatnya bekerja sebagai SPG. Indah bukan perempuan biasa bagi Ricard. Mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekadar cinta muda. Ada gairah yang menyala, ada keintiman yang dalam, sesuatu yang lebih dari sekadar pelukan dan ciuman. Ricard sering datang ke kos Indah, kos eksklusif dengan kamar yang luas, tempat yang nyaman untuk mereka berdua. Bahkan ketika Indah bekerja, Ricard tetap berada di sana, tidur di ranjangnya, mencium aroma parfumnya yang tertinggal di bantal, merasa si Oliola itu adalah tempat miliknya juga. Malam itu, seperti biasa, Ricard kembali ke kamar Indah. Suasana tenang, lampu kamar yang temara menciptakan bayangan lembut di dinding. Ricard duduk di tepi ranjang, menunggu Indah yang baru saja pulang dari kerja. Saat pintu terbuka, senyum Indah mengembang, dan dalam sekejap, Ricard menariknya ke pelukan. "Rindu, kamu," bisik Ricard dengan suara berat. Bibirnya dengan cepat menemukan bibir Indah. Ciuman mereka penuh hasrat. Tangan Ricard merengkuh pinggang Indah, menarik tubuhnya lebih dekat. Indah terbuai, tangannya mengusap leher Ricard. Jemarinya menyusuri rambut tebalnya. Mereka tidak butuh kata-kata, hanya ada desahan dan kehangatan yang semakin memuncak. Tapi di luar kamar, ada sepasang mata yang tak sengaja menyaksikan. Karina, perempuan cantik berusia 35 tahun, pemilik kos tempat Indah tinggal. Karina memiliki pesona berbeda, dewasa, anggun, dan bijaksana. Ibu dari 2 anak, istri dari seorang pria sibuk yang jarang ada di rumah. Namun di balik senyumnya yang ramah, Karina menyimpan rasa penasaran. Setiap hari, Karina memastikan kosnya tetap tertib, mengontrol setiap sudut, memastikan para penghuni merasa nyaman. Tapi sejak Ricard sering terlihat di kamar Indah, Karina tak bisa menahan diri untuk memperhatikan. Awalnya hanya sekilas, melihat Ricard yang duduk di kamar Indah saat Indah bekerja. Kemudian, mendengar tawa dan bisikan mesra saat malam tiba. Dan kini, dari celah pintu yang sedikit terbuka, Karina melihat dengan jelas Ricard dan Indah yang larut dalam kehangatan, saling membelai dan mencumbu tanpa peduli dunia. Jantung Karina berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang menggetarkan perasaannya. Bukan kemarahan, tapi rasa penasaran. Ricard dalam sekejap melirik ke arah pintu. Dia tahu ada yang mengintip, tapi bukannya merasa terganggu, bibirnya malah tersenyum tipis. Dan di saat itulah, Karina dengan cepat mengalihkan pandangannya dan berlalu. Namun perasaan itu tetap tinggal. Ada yang berbeda malam itu. Bukan hanya bagi Karina yang merasa gelisah setelah menyaksikan pemandangan itu, tapi juga bagi Ricard yang merasakan ada permainan baru yang menarik untuk dimulai.
Hari-hari berlalu, dan Richard semakin sering terlihat di kos indah. Namun, bukan hanya indah yang kini menarik perhatiannya. Karina, perempuan anggun berusia 35 tahun, perlahan menjadi bagian dari pikirannya. Awalnya, hanya tatapan singkat. Karina yang sedang mengecek kebersihan koridor, Richard yang duduk di balkon, kamar indah dengan kaos tipis, ototnya terlihat jelas. Sesekali, mereka saling bertatapan. Karina berpura-pura tersenyum sopan, tapi tatapan Richard berbeda. Tatapan yang seolah menguliti, menembus hingga ke dalam. Suatu sore, saat Indah sedang bekerja, Richard sedang duduk santai di kamar, memainkan ponselnya. Suara ketukan lembut di pintu membuatnya menoleh. Ketika pintu terbuka, Karina berdiri di sana, tersenyum ramah. "Maaf, mengganggu. Saya cuma mau cek apakah semuanya baik-baik saja di kamar ini," ucap Karina, berusaha terdengar profesional. Richard berdiri, berjalan mendekat. "Semuanya baik, Kak Karina. Kamar ini selalu nyaman." Suaranya rendah, dengan senyum yang menggoda. "Bagus kalau begitu." Karina tersenyum, namun ketika ia akan berbalik, Richard menahan dengan pertanyaan yang membuatnya berhenti. "Karina sering kesini saat Indah bekerja, apa selalu memastikan kos tetap aman?" Richard bertanya. Menatapnya, Karina sedikit terkejut. "Tentu, itu tanggung jawab saya. Tapi, apa cuma untuk memastikan kos? Atau mungkin ada yang lebih menarik di sini?" Richard melangkah mendekat. Jaraknya dengan Karina semakin dekat. Wajah Karina sedikit memerah, namun ia mencoba tetap tenang. "Richard, jangan bercanda. Saya pemilik kos ini, dan pemilik kos ini sangat cantik, sangat menarik." Richard tersenyum. Jemarinya secara tidak sengaja menyentuh punggung tangan Karina. Sebuah sentuhan singkat, tapi cukup untuk membuat jantung Karina berdetak lebih cepat. "Richard, cukup." Karina berusaha menjauh, namun suaranya sedikit bergetar. "Maaf, saya hanya bercanda." Richard melangkah mundur, masih dengan senyum yang memikat. "Tapi, saya suka melihat Kak Karina tersipu seperti itu." Karina tidak menjawab, hanya bergegas keluar dari kamar. Tapi di luar pintu, ia berhenti, merasakan debaran jantungnya yang tak terkendali. Ada yang salah, atau mungkin ada yang terlalu menggoda dari Richard. Malam-malam berikutnya, Karina tak lagi sekadar mengecek kamar. Ia selalu berharap bisa melihat Richard meski hanya sekejap. Dan Richard semakin berani. Setiap kali Karina lewat, ia tersenyum. Tatapannya selalu intens, seolah ingin menelanjangi jiwa Karina. Suatu sore, ketika Indah bekerja, Karina menemukan Richard duduk di bangku taman kecil di halaman kos. Kali ini, Richard yang memanggilnya. "Kak Karina, mau duduk sebentar?" Richard menepuk bangku kosong di sebelahnya. Karina ragu, tapi akhirnya ia duduk. "Ada apa, Richard?" "Tidak ada, saya cuma suka ngobrol dengan Kak Karina. Selalu menarik." Mereka berbicara. Awalnya tentang hal-hal ringan, tentang kos, tentang pekerjaan Karina sebagai pengelola. Tapi kemudian obrolan itu mengalir lebih dalam. Richard bertanya tentang keluarga Karina, tentang anak-anaknya, tentang suaminya yang sering tidak ada. Karina merasa nyaman, suaranya Richard tenang, perhatiannya tulus. Atau setidaknya terasa begitu. "Kadang saya merasa kesepian." Karina akhirnya mengakui. Tanpa sadar, kesepian dengan kecantikan dan keanggunan Kak Karina, rasanya tidak mungkin Richard menatapnya. Dan kali ini bukan hanya tatapan menggoda, ada kehangatan di sana. Karina hatinya mulai goyah. Ada kehangatan yang tidak ia temukan dari suaminya. Ada perhatian yang berbeda. Dan Richard, dia tahu bagaimana menyentuh perasaannya. "Richard, saya ini sudah tua untukmu." "Tidak, Kak Karina tidak tua. Kak Karina luar biasa." Karina tersenyum.
Namun senyum itu menghilang ketika Ricard menyentuh jemarinya. Sentuhan yang lembut namun penuh makna. "Ricard, ini tidak benar," bisik Karina. Tapi ia tidak menarik tangannya. Kadang, yang tidak benar terasa lebih indah. Ricard mendekat. Wajahnya semakin dekat dengan Karina. Karina tahu ia harus pergi. Ia tahu ini salah. Tapi ketika bibir Ricard menyentuh bibirnya, semua logika runtuh. Karina terhanyut dalam ciuman yang penuh gairah. Jemarinya menggenggam kuat tangan Ricard. Tubuhnya terasa gemetar. Detik-detik berlalu. Dan ketika ciuman itu berakhir, mereka saling menatap. Napas keduanya memburu. "Ricard," Karina berbisik. Namun Ricard hanya tersenyum. "Jangan takut. Aku ingin Kak Karina, lebih dari yang bisa aku bayangkan." Dan sejak saat itu, Ricard dan Karina bukan lagi sekadar penghuni kos dan pemilik kos. Mereka memiliki rahasia yang hangat, penuh gairah, dan semakin sulit dihentikan. Hari demi hari, Richard dan Karina semakin sulit menahan diri. Godaan bukan lagi sekadar tatapan atau sentuhan singkat. Setiap kesempatan yang ada, setiap waktu yang memungkinkan, selalu menjadi momen mereka berdua. Indah masih menjadi kekasih Ricard. Setiap kali gadis itu pulang dari kerja, Ricard selalu menyambutnya dengan pelukan hangat dan ciuman penuh gairah. Mereka bercinta dengan penuh hasrat, dan Indah tak pernah meragukan cinta Ricard. Baginya, Ricard adalah segalanya. Namun saat Indah berangkat kerja, sebuah rahasia lain pun dimulai. Karina selalu datang dengan alasan yang sama, mengecek kondisi kos. Tapi kali ini, tidak ada lagi basa-basi. Begitu pintu kamar tertutup, Karina jatuh ke dalam pelukan Ricard. Pernah suatu sore, ketika Indah baru saja berangkat, Ricard dan Karina tak lagi mampu menahan diri. Karina datang dengan alasan mengganti lampu kamar mandi, tapi tak ada lampu yang bener-bener diganti. Ricard menariknya ke dalam pelukan. Tangan mereka saling meraba. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang liar. Karina terhimpit di dinding kamar. Napasnya memburu, jemarinya mencengkeram rambut Richard. "Richard, ini salah," bisik Karina. Tapi tangannya tidak melepaskan. "Kalau salah, kenapa terasa begitu nikmat?" Ricard membisikkan kata-kata itu di telinganya, membuat tubuh Karina bergetar. Karina tahu seharusnya ia pergi. Seharusnya ia menghentikan ini sejak awal. Tapi bagaimana caranya berhenti? Ketika Richard selalu tahu bagaimana menyentuhnya, selalu tahu bagaimana membuatnya merasa hidup. Setiap pertemuan mereka adalah rahasia. Di kamar Indah, di taman kecil kos ketika malam mulai gelap, bahkan di sudut tangga ketika tak ada yang melihat, Ricard menjadi candu bagi Karina. Setiap senyumnya, setiap sentuhannya membuat Karina merasa muda kembali. Dan Ricard, dia menikmati semuanya. Sensasi bercinta dengan Indah yang penuh gairah muda. Lalu kehangatan dan kematangan Karina yang dewasa. Setiap wanita memiliki pesonanya sendiri. Dan Ricard menikmati keduanya. Namun dalam setiap keintiman mereka, selalu ada ketegangan. Ketakutan akan ketahuan, perasaan bersalah yang melanda Karina setiap kali ia pulang dan melihat anak-anaknya. Tapi perasaan bersalah itu selalu kalah dengan hasratnya pada Ricard. Suatu sore, saat Indah baru saja berangkat kerja, Karina datang lagi. Kali ini ia tak banyak bicara. Begitu pintu tertutup, Ricard menariknya, mencium bibirnya dengan penuh nafsu. Jemari Ricard menyusuri punggung Karina, menekan tubuhnya lebih dekat. "Ricard, jangan di sini," Karina berbisik, tapi suaranya terdengar lebih seperti permohonan yang ingin diabaikan. Di mana saja dengan Kak Karina selalu menyenangkan. Ricard berbisik, membiarkan bibirnya menjelajahi leher Karina. Karina memejamkan mata.
Tubuhnya lemah dalam dekapan Ricard. Setiap ciuman, setiap sentuhan, semuanya membuatnya melupakan segalanya. Namun di tengah gairah yang membara, pintu kamar tiba-tiba terdengar diketuk. Keduanya terdiam. "Indah," Karina berbisik dengan panik. Wajahnya pucat. "Tidak, Indah sedang bekerja." Ricard berusaha menenangkan. Ia berjalan ke pintu, mengintip melalui lubang kecil. Seorang penghuni kos lain yang hanya ingin meminjam korek api. Ricard memberinya dengan cepat, lalu menutup pintu kembali. Ketegangan itu perlahan menghilang, dan Karina hanya bisa tertawa kecil. "Ya Tuhan, Ricard, aku hampir mati ketakutan." Tapi Kak Karina tidak pergi. Ricard menariknya lagi, kali ini lebih lembut. Karina menatap Ricard. Ada rasa bersalah di matanya, tapi lebih besar lagi rasa keinginan yang ia rasakan. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti." "Jangan berhenti." Ricard membisikkan kata-kata itu sambil menelusuri pipinya, mencium bibirnya. Hubungan terlarang ini terus berlanjut. Ricard dan Karina semakin lihai menyembunyikan rahasia mereka. Ricard tetap menjadi kekasih mesra bagi Indah, sementara Karina tetap menjadi pemilik kos yang ramah. Namun di balik semua itu, mereka adalah sepasang kekasih terlarang yang haus akan kebersamaan. Hingga suatu hari, sebuah bahaya mulai mengintai, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Hari-hari berlalu, dan Ricard serta Karina semakin berani. Hubungan mereka bukan lagi sekadar pertemuan rahasia di kamar Indah, tetapi juga di tempat-tempat yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Terkadang, saat sore tiba dan para penghuni kos lain sibuk dengan aktivitas masing-masing, Ricard dan Karina akan bertemu di taman kecil di belakang kos. Ricard selalu lebih dulu duduk di bangku, menunggu Karina yang datang dengan pakaian kasual namun tetap anggun. "Ricard, kalau ada yang melihat," Karina selalu bertanya dengan nada cemas. Namun jemarinya tetap mencari genggaman Ricard. "Tidak ada yang akan tahu, Kak Karina, percayalah." Ricard selalu mampu menenangkan. Senyum nakalnya dan tatapan matanya yang penuh hasrat menjadi candu bagi Karina di balik pintu dapur kos, di tangga darurat yang jarang dilalui, atau bahkan di balkon lantai 2 saat malam mulai gelap. Setiap sudut menjadi saksi bisu dari hubungan terlarang mereka. Ricard tak lagi hanya sekadar menggoda dengan kata-kata. Tangannya semakin berani membelai pipi Karina, meraba punggungnya, menariknya ke pelukan. Dan Karina, perempuan dewasa yang seharusnya bijaksana, kini menjadi seperti gadis remaja yang mabuk cinta. Suatu malam, setelah memastikan semua penghuni kos tertidur, Karina memberanikan diri menyelinap ke kamar Ricard. Malam itu berbeda. Mereka tidak hanya sekadar bercumbu. Malam itu mereka larut dalam kehangatan. Tubuh mereka menyatu. Napas mereka memburu tanpa rasa takut. "Ricard, kamu membuatku gila." Karina berbisik. Tubuhnya masih berada dalam pelukan Ricard. "Lalu bagaimana dengan Kak Karina?" "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu," Ricard menjawab sambil mencium pundaknya. Namun hubungan terlarang ini bukan hanya tentang hasrat. Kadang-kadang mereka hanya duduk berdua, saling bercerita. Ricard mendengarkan kisah Karina tentang keluarganya, tentang suaminya yang semakin jarang di rumah, tentang anak-anaknya yang mulai tumbuh besar. "Kadang aku merasa seperti hantu di rumahku sendiri," Karina mengeluh, menatap langit malam. "Aku di sini, Kak Karina. Aku selalu ada." Ricard menggenggam tangannya, menenangkan, dan Ricard bukan hanya kehangatan tubuh Karina yang ia nikmati, tapi juga perhatian dan kedewasaan Karina. Sesuatu yang tidak ia temukan pada Indah. Indah penuh gairah, penuh semangat muda. Tapi Karina adalah ketenangan, kematangan, dan keteduhan yang menggodanya. Mereka semakin pandai
menyembunyikan rahasia mereka. Setiap langkah, setiap tatapan selalu penuh kehati-hatian. Tapi semakin hati-hati mereka, semakin besar juga keberanian mereka. Suatu sore, ketika Indah baru saja berangkat kerja, Rikard mengirim pesan singkat pada Karina. "Kak, aku menunggumu di kamar." Tak butuh waktu lama, Karina datang. Begitu pintu terkunci, tubuh mereka kembali saling menyatu. Napas mereka memburu, kehangatan kembali menyelimuti. "Rikard, ini gila. Kita tidak bisa terus seperti ini." Karina berbisik, tapi jemarinya terus membelai wajah Rikard. "Kalau begitu, hentikan aku sekarang." Rikard menantang dengan senyum nakalnya, tapi Karina tidak berhenti. Bibir mereka kembali bertemu, dan semua logika hilang. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali mereka menikmati keintiman terlarang ini, sebuah bayangan kebenaran semakin mendekat. Setiap ciuman, setiap sentuhan adalah hitungan waktu menuju kehancuran. Dan Indah, gadis itu masih mencintai Rikard dengan sepenuh hati. Tidak tahu bahwa pria yang dicintainya bukan hanya miliknya. Ia percaya pada Rikard, percaya pada setiap kata manis yang selalu diucapkan. Namun kebenaran selalu memiliki caranya sendiri untuk terungkap. Malam itu, langit mendung, hujan turun perlahan, menciptakan irama tenang di atap kos. Indah baru saja selesai bekerja lebih awal dari biasanya. Ada perubahan jadwal mendadak, dan ia memutuskan untuk memberi kejutan pada Rikard. Di perjalanan, Indah membeli makanan favorit Rikard, nasi goreng spesial dengan tambahan telur mata sapi. Ia tersenyum membayangkan betapa Rikard akan senang dengan kejutan kecilnya. Saat tiba di kos, Indah mendapati suasana cukup sepi. Ia berjalan pelan di koridor, mengira Rikard mungkin sudah tertidur. Tapi begitu mendekati kamarnya, Indah berhenti. Dari dalam kamar, terdengar suara yang sangat ia kenal. Suara Rikard, tapi bukan sendirian. Indah mendekat, mencoba mendengar lebih jelas. "Rikard, jangan terlalu keras. Kalau ada yang dengar." Itu suara Karina. Indah terpaku, jantungnya berdebar kencang, kakinya terasa lemas. Perlahan, ia membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Pemandangan yang muncul di depan matanya menghancurkan seluruh dunianya. Di atas ranjang, Rikard dan Karina saling merengkuh. Pakaian mereka berantakan, napas mereka memburu. Keduanya terdiam saat menyadari Indah berdiri di ambang pintu, mematung dengan wajah penuh keterkejutan dan kesedihan. "Indah, aku bisa jelasin." Rikard tergagap, melepaskan pelukannya dari Karina. Karina langsung bangkit, membetulkan pakaiannya dengan wajah pucat pasi. "Indah, maafkan aku." Namun Indah tak bisa berkata-kata. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar memegang bungkusan nasi goreng yang tadi ia beli. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. "Jadi, selama ini kalian..." Suara Indah parau, hampir tak terdengar. Rikard mencoba mendekat, namun Indah mengangkat tangannya. "Jangan sentuh aku. Kamu tega, Rikard. Kamu hancurkan semuanya." Dengan dia, dengan Karina, pemilik kos ini, Indah terisak. Mencoba menahan emosi. "Indah, aku gak pernah niat nyakitin kamu." Rikard mencoba mencari kata-kata, tapi semua terdengar kosong. Karina mendekat, mencoba berbicara, tapi Indah menggeleng dengan tegas. "Jangan. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku gak tahu ada yang aneh? Belakangan ini, aku terlalu percaya sama kalian. Terlalu bodoh." Rikard hanya bisa tertunduk. Sementara Karina menangis, menutup wajahnya dengan tangan. Indah melangkah mundur, masih memegang bungkusan nasi gorengnya yang jatuh ke lantai. Ia berbalik, berlari keluar kamar, meninggalkan Rikard dan Karina yang terjebak dalam rasa bersalah. Di luar,
Hujan semakin deras. Indah duduk di bangku taman. Tubuhnya gemetar. Perasaannya campur aduk, marah, kecewa, hancur. Semua kenangan Indah bersama Ricard terasa begitu menyakitkan. Beberapa saat kemudian, Ricard keluar mencarinya. Tapi Indah sudah tidak ada di sana. Karina duduk di lantai kamar, menangis tanpa suara, menyadari betapa besar kesalahannya. Ricard merasa dunianya runtuh. Selama ini, ia pikir bisa menjaga kedua hubungan tanpa ada yang terluka. Tapi kenyataannya, ia telah menghancurkan hati orang yang tulus mencintainya. Keesokan harinya, Indah mengemasi barang-barangnya dan memutuskan pergi dari kos itu. Tanpa kata-kata perpisahan, tanpa salam terakhir. Ricard hanya bisa melihatnya dari jauh, merasa kehilangan sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang tak bisa ia perbaiki lagi. Karina mencoba menghubungi Indah berulang kali, tapi panggilannya tidak pernah dijawab. Suaminya akhirnya tahu tentang hubungan terlarang itu, dan kehidupan Karina pun hancur seketika. Ricard, ia tetap berada di kota itu, menyelesaikan kuliahnya dengan rasa sesal yang mendalam. Kadang-kadang, ia berharap waktu bisa diputar kembali. Saat semuanya masih sederhana. Saat cintanya pada Indah masih murni, tanpa godaan. Tapi hidup tidak pernah berjalan mundur. Kesalahan telah terjadi, dan semuanya berubah selamanya.